Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi. Semoga kita masih diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dan kesehatan yang prima baik jasmani dan rohani, sehingga kita masih tetap bisa mengikuti pembelajaran dari rumah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anakku sekalian, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan pola hidup sehat. Nah, silahkan simak materinya lewat video berikut ini. Pengertian dari pola hidup sehat adalah sebagai berikut. Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, mulai dari aspek makanan, minuman, nutrisi yang dikonsumsi dan perilaku kita sehari-hari, baik itu dalam sebuah rutinitas, misalnya olahraga yang tentu akan menjaga kondisi kesehatan dan juga akan menghindarkan diri kita dari segala hal yang bisa menjadi penyebab penyakit bagi tubuh kita. Nah, bagaimanakah langkah-langkah yang harus kita lakukan biar hidup kita selalu dalam kondisi sehat? Yang pertama adalah perhatikan konsumsi makanan kita. Konsumsi makanan yang memenuhi standar kesehatan adalah harus bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita. Untuk itu kita harus bisa mengetahui tentang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Umumnya banyak yang belum memperhatikan masalah ini. Bahkan banyak makanan yang sebenarnya sangat berbahaya bagi kesehatan sangat diminati, seperti makanan yang mengandung bahan pengawet, junk food, makanan cepat saji, atau makanan instan lainnya yang banyak dijual di berbagai tempat. Nah, langkah berikutnya adalah olahraga. Olahraga adalah kegiatan yang mudah dilakukan, tetapi banyak yang mengabaikannya. Padahal olahraga merupakan sumber kesehatan bagi tubuh kita. Olahraga yang teratur akan memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, seperti kita akan lebih merasa giat, menurunkan tekanan darah tinggi, menguatkan tulang-tulang kita, meningkatkan HDL atau kolesterol yang baik, mencegah penyakit kencing manis atau diabetes, menurunkan risiko kanker, bisa mengurangi stres dan depresi, dan juga akan memberikan kebugaran yang prima bagi tubuh kita. Nah, langkah berikutnya adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup akan memberikan bagi tubuh kita yang letih untuk memulihkan diri dan memberikan cukup waktu bagi tubuh kita untuk mengembalikan tenaga yang telah kita pakai. Menciptakan udara yang bersih adalah langkah berikut ini yang harus kita laksanakan. Mungkin bagi sebagian orang yang tinggal di kota besar akan sulit terbebas dari polusi yang sudah merebak di mana-mana. Walaupun demikian, kita harus bisa berusaha meminimalisir hal tersebut. Setidak-tidaknya kita tidak memperparah atau memperburuk kondisi udara yang ada di sekitar kita. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara seperti menanam pohon atau bunga atau tanaman lain di dalam pot di sekitar rumah kita atau di sekeliling rumah kita. Dan kalau ada tanah yang tersisa,
kita bisa menyisakan lahan untuk ditanami pohon, walaupun lahan itu hanya cukup untuk satu pohon. Ya, misalnya kita tanami pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah menciptakan lingkungan yang sehat. Jika ingin menikmati kesehatan yang optimal, maka selayaknya lingkungan harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Lingkungan ini adalah termasuk iklim, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, udara, atau atmosfer di sekitar kita. Memelihara lingkungan dengan baik berarti tidak mengotori lingkungan dengan segala macam kotoran, seperti membuang sampah sembarangan, terutama sampah yang tidak bisa terurai dengan mudah, misalnya sampah plastik, logam, dan sebagainya. Asap rokok atau sisa bahan bakar industri, asap dari mobil, atau asap dari pembakaran sampah, dan lain-lain sebagainya, yang akan bisa menyebabkan terjadinya polusi udara. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus selalu bersikap optimis. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi langkah seseorang yang selalu optimis dalam memandang hidup ini. Hambatan dan kegagalan bukanlah suatu halangan untuk terus maju, akan tetapi dianggap sebagai pelajaran untuk langkah menuju jalan kehidupan berikutnya, karena baginya adalah pembelajaran, pengalaman yang bisa dipetik untuk melangkah lebih baik ke arah masa depan yang ingin diraihnya. Bahkan optimisme juga berdampak bagi kesehatan tubuh kita, karena ini berkaitan erat dengan sistem imun atau kekebalan tubuh kita. Ya, seseorang yang optimis akan memandang hidup seperti alunan nada, naik, turun, mengikuti irama, selalu cerah dalam hidupnya dan mudah tersenyum. Ya, sikap seperti inilah yang mendukung kesehatan kita secara menyeluruh. Yang berikutnya adalah pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat juga sangat erat kaitannya dengan kesehatan secara menyeluruh. Pribadi yang kuat berarti mampu mengendalikan keseluruhan aktivitas hidupnya. Ada dua komponen tidak penting yang berkaitan dengan pengendalian diri. Yang pertama adalah pantang mengkonsumsi apapun yang bersifat merusak bagi tubuh kita, seperti tembakau, alkohol, narkoba, makanan yang mengandung pengawet, dan sebagainya. Yang kedua, janganlah kita berlebih-lebihan dalam menjalani aktivitas kehidupan ini yang menguras fisik kita dan menguras psikis kita, sehingga kita terforsir tenaga kita, tidak ada kesempatan untuk beristirahat, menikmati hidup ini. Ya, nikmatilah hidup ini dengan apa adanya, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam menjalani aktivitas ini. Nah, ada beberapa contoh perilaku hidup sehat.
Misalnya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi yang cukup, seperti makanan 4 sehat 5 sempurna, ya. Ada lauk, ada sayur, ada buah, ada daging atau ikan atau telur, dan ada minuman susu. Yang berikutnya adalah melakukan aktivitas fisik secara teratur. Misalnya kita olahraga, lari pagi, ya, 2 atau 3 kali setiap pekannya, atau senam pagi, atau kegiatan olahraga yang lain dengan teratur. Yang berikutnya adalah mencegah stres, misalnya dengan senantiasa berpikir positif dan tenang dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan yang kita hadapi. Berikutnya adalah menghindari nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang bisa merusak fisik kita. Yang berikutnya tidak merokok dan bisa menghindari asap rokok. Dan yang penting kita tidak begadang semalam suntuk yang tidak ada perlunya sama sekali. Dan yang berikut adalah kita bisa beristirahat yang cukup sehingga tubuh kita bisa tenang, ya, bisa meregenerasi sel-sel yang rusak, sehingga setelah terbangun kita akan merasa sangat bugar atau sangat fresh. Nah, ada beberapa tip makanan yang sehat, ya. Makanan yang berlemak tinggi sangat berisiko bagi kesehatan, terutama dari mentega, margarin, santan, dan dari lemak hewan. Lebih baik kita mendapatkannya dari kacang-kacangan atau biji-bijian, ya. Misalnya jeroan, otak, kulit ayam, kuning telur, sebaiknya dihindari. Sebaiknya sebagai sumber protein kita memilih susu yang rendah lemaknya seperti yogurt, susu kedelai, ikan, dan putih telur. Tetapi jika kalian menyukai daging, pilihlah daging yang tanpa lemak. Bahan-bahan makanan yang mengandung pengawet sebaiknya dihindari, karena makanan yang mengandung pengawet kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dapat memicu timbulnya kanker dalam tubuh kita. Nah, berikutnya adalah jadikanlah air putih sebagai minuman favorit kita. Kondisikan selalu tersedia air putih dimanapun kita berada, sehingga kalau kita mau minum, kita sudah tersedia, ya, membawa bekal sendiri yang bisa kita bawa kemana-mana. Nah, jika kalian menyukai makanan yang berwarna-warni, gunakanlah dari bahan makanan alami. Warna merah misalnya dari stroberi, warna hijau dari daun pandan, warna kuning dari kunyit, warna coklat dari bubuk coklat. Dan janganlah berlebihan dalam menambahkan kecap, saus, garam, dan penyedap rasa. Buah-buahan dan sayur-sayuran usahakan selalu ada di setiap menu makanan kita. Nah, manfaat pola hidup yang sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Yang kedua, bisa menghindarkan diri kita dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga, dapat menjaga fungsi tubuh kita
fungsi organ-organ vital kita lebih optimal. Yang berikutnya adalah kita bisa tidur pulas dan nyaman. Yang berikutnya, kita bisa tampil lebih fresh atau lebih bugar. Yang berikut adalah kita dapat berpikir lebih positif dan berpikir dengan sehat. Itulah beberapa tips pola hidup yang sehat. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadikan pola hidup sehat ini adalah sebagai bagian dari gaya hidup kita, bagian dari kebiasaan kita, sehingga hidup kita menjadi lebih fresh, lebih sehat, lebih bermakna dalam mengarungi kehidupan ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai berjumpa lagi anak-anakku sekalian dalam topik yang lain. Semoga kita masih bisa dipertemukan lagi dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.